Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawala. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita lanjutkan kuliah kita. Tema kita kali ini adalah pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Sadar. Baik, ini adalah tokoh tahun 60-an. Sengaja saya angkat menjadi tema kita, ya, karena memang pemikiran Baqir Sadar ini sangat bagus sekali. Apalagi kalau kita membaca dua buku beliau, yaitu Falsafah Tuna dan Iqtisaduna. Jadi akar filosofisnya sangat mengental sekali. Kemudian dia kembangkan di dalam bukunya yang bernama Iqtisaduna. Iqtisaduna itu artinya adalah ekonomi kita. Nah, filosofis yang begitu mengakar itu juga bernuansa Qur'ani. Jadi penulisan buku Falsafah Tuna dan Iqtisaduna itu dilatar belakangi dari kegalauan intelektual, ya, Baqir Sadar terhadap fenomena kapitalisme dan sosialisme yang membuat huru-hara di dalam ekonomi. Bahkan membuat kekacauan ekonomi, baik yang tingkatnya lokal, tingkatnya regional, nasional, bahkan global. Jadi fenomena ketimpangan, fenomena ketidakadilan, fenomena ketidakmerataan itu berangkat dari kapitalisme, berangkat dari sosialisme yang mengalami disorientasi di dalam pemahaman mereka di ekonomi. Itulah mengapa Baqir Sadar menulis buku Iqtisaduna dalam rangka memunculkan semangat ekonomi Islam, bahwa kita orang muslim itu punya landasan teoritis, landasan filosofis, landasan praktis di dalam mengembangkan ekonomi kita sendiri. Kita tidak perlu mengadopsi pandangan-pandangan ekonomi di luar Islam seperti kapitalisme dan sosialisme, karena secara historis dua hegemoni pemikiran ekonomi dunia ini sudah mengalami disorientasi di dalam ekonomi. Maka kita harus kembali pada jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kita punya sumber ilmu pengetahuan yang bernama Al-Quran. Kita punya suri tauladan Rasulullah. Kata Baqir Sadar, cukup Al-Quran saja. Kita nggak perlu dari teori-teori kapitalisme. Kita nggak butuh teori-teori sosialisme. Bahkan kapitalisme, sosialisme itu adalah penyimpangan dari ekonomi itu sendiri. Bukan justru menjadikan pembenaran di atas dasar tindakan-tindakan ekonomi. Bukan asas kebenaran yang dilakukan, tapi justru penyimpangan. Sehingga sekali lagi kata Baqir Sadar, kita butuh orientasi baru, the new orientation di dalam ekonomi. Berangkat dari Al-Quran. Sehingga ketika Baqir Sadar ini menulis bukunya Iqtisaduna, tadi berangkat dari Al-Quran. Misalkan dalam menjawab masalah ekonomi yang katanya parania, yang tidak ada penghujungnya, bahwa kebutuhan itu, keinginan itu tidak terbatas, tapi sumber daya terbatas. Nah, ini ditentang oleh Baqir Sadar, tidak sesuai dengan Al-Quran. Dalam pemahaman Baqir Sadar justru terbalik. Keinginan manusia itu memang tidak terbatas, betul. Tapi sumber daya alamnya pun tidak terbatas, karena Allah tuh sayang sama manusia. Dalam surat Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu kita ciptakan sesuai dengan ukurannya. Artinya sampai kiamat nanti Allah ciptakan kebutuhan manusia itu sesuai dengan yang menjadi batas minimal manusia. Jadi tidak ada yang namanya kelangkaan, tidak ada yang namanya keterbatasan. Kalaupun memang faktanya adalah kelangkaan, itu bukan masalah
sumber daya alamnya yang terbatas, itu masalah ketidakadilan, itu masalah distribusinya yang tidak merata, itu masalah manajemennya yang tidak transparan, tidak akuntabel. Jadi ada sistem ekonomi yang salah di sini, kata Bakir Sadar. Jadi yang membuat ketimpangan di mana-mana, yang menciptakan ketidakadilan di mana-mana adalah sistem kapitalis ini, yang rakus dengan kekayaan alam ini. Mereka eksploitasi, mereka jarah alam ini dengan hawa nafsu mereka, sehingga wajar terjadi yang namanya kerusakan di muka bumi ini. Dan Allah pun sudah jabarkan ini di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum la'allahum yarji'un. Jadi memang nampak sekali kerusakan di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat min aydin nas, karena memang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Nah, menariknya Allah menggunakan kata kasabat. Kasabat ini kan tadi memang dilakukan secara berjamaah atas dasar keserakahan. Nah, itulah yang menyebabkan ketidakadilan, menyebabkan kerusakan, mafsadah. Dalam konteks ekonomi Islam itu mafsadah bisa mafsadah fisik, terjadi eksploitasi, bisa juga mafsadah secara sosial, ketidakadilan di mana-mana. Nah, itulah latar belakang sehingga Bakir Sadar menulis bukunya Iqtisoduna. Jadi kata Bakir Sadar, kalau kita ingin memahami Iqtisoduna, memahami ekonomi, kita selesaikan dulu akar pemikiran. Filsafat pemikiran ekonomi kita harus kita selesaikan. Maka kalau kita ingin mendalami ekonomi Islam itu, kita harus juga mengembangkan teori-teori filosofis yang sesuai dengan falsafah keislaman. Baik, nah di dalam bukunya Iqtisoduna, Bakir Sadar juga menyinggung bahwa yang pas itu bukan economics tapi konsep iktisod yang pas. Karena secara bahasa iktisod itu adalah hemat atau efisien. Iktisod itu asal katanya adalah kosdu. Al-iktisod kosdun. Kosdun artinya hemat. Secara terminologi, ilmu yang berbicara tentang cara manusia untuk mengelola sumber daya. Jadi yang ditekankan di situ adalah cara. Jadi ekonomi itu adalah cara agar manusia itu bisa sejahtera. Nah, karena dia berbicara tentang cara, maka cara ini harus ada landasan kemaslahatan. Jangan sampai cara itu diserahkan ke pasar, diserahkan kepada dinamika perilaku manusia. Kalau cara itu diserahkan kepada masing-masing individu, bahaya. Akan terjadi hegemonik, monopoli, rebut-rebutan. Itu yang terjadi hari ini. Karena paradigma kita ilmu ekonomi itu adalah cara untuk hanya sekedar pemenuhan nafsu kita saja. Bukan cara untuk menciptakan dunia ini, alam ini, negara ini menjadi sejahtera secara berjamaah dan bersama-sama. Itulah mengapa kata Bakir Sadar bahwa ekonomi itu bukan ilmu yang bisa diserahkan ke alam gitu secara alamiah. Kadang harga naik memang itu fenomena, kadang harga turun memang itu adalah realita. Tetapi ekonomi itu lebih dekat kepada doktrin lebih kepada kebijakan-kebijakan. Kita butuh strategi, kita butuh kebijakan, kita butuh formulasi untuk mengentaskan masalah-masalah ekonomi umat manusia di muka bumi ini. Itulah mengapa Bakir Sadar mengatakan bahwa ekonomi itu adalah doktrin, lebih tepatnya dia adalah political ekonomi. Ekonomi yang selalu dekat dengan kepentingan politik, politik kemaslahatan di sini, politik kemakmuran, politik kesejahteraan agar manusia sama-sama bisa merasakan how we feel together. Bagaimana cara kita merasakan nikmatnya pertumbuhan ekonomi itu secara bersama-sama. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tapi nyatanya pertumbuhan yang begitu spektakuler itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang tidak adil. Nah, karena kata Bakir Sadar, ekonomi hanya sebatas aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan keadilan. Jadi, inti ekonomi itu, kata Bakir Sadar, adalah keadilan.
Karena segala sumber daya itu sudah Allah hamparkan di muka bumi ini. Ilmu sudah Allah berikan melalui akal pikiran manusia. Jadi yang dilakukan oleh manusia adalah bagaimana cara mendistribusikannya. Jadi kata kuncinya adalah distribusi. Masalah produksi itu ada pada akal manusia, kreativitas dan inovasi. Masalah sumber daya itu wilayahnya Allah untuk memberikan kepada umat manusia agar manusia ini bisa hidup dengan sumber daya itu. Nah, yang dilakukan oleh manusia hanyalah sebatas distribusi saja. Mengelola sumber daya alam itu, sumber daya yang Allah limpahkan kepada manusia secara profesional, secara transparan, jangan rebut-rebutan, agar terjadi pemerataan. Maka ruh ekonomi itu, kata Bakri Sadar, adalah al-adalah, keadilan. Nah, kemudian yang hari ini terjadi adalah ya tadi, ketidakadilan di mana-mana. Karena dari konsepnya ada yang salah. Salah satu konsep yang terkenal yang sering diajarkan adalah bahwa sumber daya alam itu terbatas. Ya, keinginan tidak terbatas. Pada akhirnya ya terjadi yang namanya rebut-rebutan sumber daya alam. Indonesia ingin dikuasai oleh negara-negara maju, Cina, Amerika, Jepang. Karena kita punya sumber daya alam yang melimpah. Ya. Dan ini fakta dan realita. Karena konsep yang salah melahirkan perilaku-perilaku yang brutal, beringas, ingin menguasai karena punya persepsi bahwa suatu saat nanti sumber daya alam itu akan habis. Makanya kata Bakri Sadar, kita perlu mengklarifikasi sumber daya alam itu menjadi beberapa tingkatan. Ada sumber daya alam yang sifatnya primer yang tidak bisa digantikan oleh sumber daya alam yang lain. Misalkan seperti udara, air, api. Itu primer yang Allah sudah hamparkan di muka bumi ini. Dan itu sampai hari kiamat. Bayangkan kalau tidak ada udara, ya mati kita. Nah, adapun seperti emas, perak, minyak, batu bara itu sumber daya alam sekunder dan itu bisa kita ganti, terbarukan. Energi mungkin bisa habis, minyak mungkin bisa habis. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, mungkin kita tidak lagi butuh suatu hari nanti dengan minyak motor kita. Misalnya kita hanya menggerakkan motor kita dengan air saja, bisa jadi. Karena terjadi ya inovasi seiring dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Sehingga berdasarkan paradigma ini kita nggak perlu lagi rebut-rebutan. Yang perlu kita tekankan di dalam ekonomi adalah distribusi keadilan. Kemudian adanya inovasi-inovasi dalam rangka memudahkan, memaslahatkan manusia di muka bumi. Jadi kata Bakri Sadar ya akar masalahnya tadi karena kita miskonsepsi terhadap konsep hakikat ekonomi tadi. Sehingga terjadi perilaku-perilaku negatif, kezaliman, keserakahan, kerakusan, ketamakan di dalam ya menguasai aset-aset ekonomi dunia. Sehingga kata Bakri Sadar, karena ekonomi itu adalah cara untuk mencapai kesejahteraan, kita butuh kekuatan yang bernama negara. Ekonomi nggak bisa diserahkan secara brutal ke pasar. Karena pasar itu ya seperti hutan saja. Kalau tidak ada aturan, tidak ada yang mengatur, maka terjadilah hukum rimba di situ. Yang kuat yang menguasai, yang kaya yang mengendalikan dan seterusnya. Maka kita butuh negara untuk mengatur, untuk mengendalikan, untuk menata agar yang namanya distribusi itu bisa merata, agar tegaknya keadilan. Ya, agar semuanya bisa merasakan. Jangan sampai ekonomi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Kaila takuna dulatan bainal aghniyah." Kalau tidak ada yang mengatur, maka harta itu bisa berputar-putar saja di kalangan orang kaya. Maka akan terjadi ketimpangan, akan terjadi kesenjangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat. Sekali lagi kata Bakri Sadar, kita butuh negara untuk mengatur itu. Maka kita perlu ya menjelaskan konsep kepemilikan itu. Jadi kepemilikan itu boleh kok dimiliki oleh swasta. Ya, ini berbeda dengan sosialisme yang menafikan kepemilikan swasta. Semuanya dimiliki oleh negara.
Negara juga boleh menguasai, tapi hakikatnya kepemilikan absolut itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya tanggung jawab kepada Allah. Meskipun kita punya wewenang untuk menguasai kekayaan alam, tapi kita bertanggung jawab, nggak bisa kita merusak alam itu. Nah, inilah salah satu grand teori almik, konsep atau konsep kepemilikan, perspektifnya Bakir sadar bahwa itu adalah milik Allah secara absolut. Negara ya harus hadir di sini dalam rangka menjaga ya keseimbangan sosial. Jangan sampai terjadi ketidakadilan, jangan sampai terjadi ketimpangan. Ya, semuanya diatur agar ekonomi itu bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, inilah yang dipahami oleh Bakir Sadar dalam Al-Quran, bahwa ekonomi itu adalah ekonomi keadilan, bukan hanya sekedar mencari keuntungan, bukan hanya sekedar untuk memuaskan dahaga keserakahan, tapi ekonomi itu adalah tegaknya keadilan, how we feel together. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali ya selama kita kuliah ya lewat online ini ada yang kurang maksimal, saya minta maaf ya, karena ini materi yang terakhir. Tapi Anda masih punya tugas, yaitu untuk mereview jurnal. Nanti saya sampaikan kepada ketua kelas. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.